Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta. Cita-cita kita bersama adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang damai dan sejahtera. Untuk itu, seluruh rakyat dan terutama para pemimpin hendaknya secara sungguh-sungguh, bahu-membahu bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita luhur itu. Kita pantas bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang diperoleh bangsa kita. Sebuah anugerah istimewa yang didapatkan karena kasih Tuhan dan pengorbanan yang begitu besar dari anak bangsa, para pejuang kemerdekaan. Memang benar, tiada kasih tanpa pengorbanan. Dalam mensyukuri kemerdekaan, marilah kita sekalian mencoba untuk merefleksikan kemerdekaan ini dalam terang Injil Matius hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dan ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, haruskah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Seakan-akan mereka sangat ingin mengetahui kewajiban mereka. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang taat pajak. Mereka berlaku seolah-olah sebagai sebuah bangsa yang sungguh-sungguh meninggikan kebenaran. Mereka mau bertanya kepada Allah tentang segala peraturan yang adil. Padahal yang sebenarnya mereka hanya ingin tahu Yesus itu berpihak kemana, sehingga mereka akan menggunakan hal itu untuk menuduh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang benar, tidak ada lagi strategi lain yang lebih baik selain membenturkan mereka dengan macam-macam hal
yang penuh pertentangan mengenai hak-hak warga negara. Pertanyaan ini memang perlu, tetapi apa urusannya orang-orang Farisi itu untuk melakukan tugas ini? Mereka menunjuk Yesus untuk memutuskan masalah ini, karena memang ia sangat cocok untuk memutuskannya, karena oleh dialah para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Pertanyaan mereka itu adil. Haruskah kami membayar pajak atau tidak? Tampaknya mereka sudah pasrah untuk mengikuti keputusannya. Jika engkau mengatakan kami harus membayar pajak, ya, kami akan melakukannya, sekalipun kami harus menjadi pengemis karenanya. Jika engkau mengatakan kami tidak harus membayar pajak, kami tidak akan membayarnya, sekalipun kami akan disebut pengkhianat karenanya. Yesus memang kemudian menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi dia mampu mengelakkan diri dari perangkap itu dengan menyinggung kesepakatan nasional yang telah mereka buat dengan pemerintah Romawi, supaya dengan demikian mereka tidak bisa berbantah lagi mengenai masalah ini. Walaupun dengan mulut mereka menunjukkan kasih mereka kepadanya, ia sungguh tahu kemunafikan mereka dan kebencian yang ada dalam hati mereka terhadap Dia. Kemunafikan itu, sekalipun dilakukan dengan sangat licin, tetapi saja tidak dapat disembunyikan dari Tuhan Yesus. Ia dapat merasakan kebusukan hati mereka walau diucapkan secara manis. Ia tahu maksud mereka untuk menjerat Dia, maka ia malah semakin memperumit masalahnya sehingga balik menjerat mereka dengan perkataan mereka sendiri untuk memaksa mereka melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, yaitu membayar pajak secara jujur dan tidak mengeluh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan cara ini pula Yesus melindungi dirinya dari maksud jahat mereka untuk menuduh Dia. Ia membuat mereka sadar bahwa uang yang sekarang digunakan oleh bangsa mereka adalah uang Romawi, mempunyai gambar kaisar pada salah satu sisinya dan tulisan kaisar pada sisi yang lain. Dan oleh karena itu, kaisar dapat menggunakan uang tersebut bagi kepentingan rakyat, karena ia mengawasi dan mengatur negara itu, tempat ia memiliki tanggung jawab. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Uang itu mulai beredar dari kaisar yang menjadi pembuatnya, dan karena itu harus kembali lagi kepadanya. Selama uang itu menjadi miliknya, selama itu pula uang itu harus dikembalikan kepadanya. Dan sejauh mana itu menjadi miliknya dan dikuasai olehnya, ditentukan menurut peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang juga mencantumkan wewenang penguasa atau kaisar dan hak warga negara. Kaisar tidak bisa menguasai hati nurani mereka atau berusaha melakukannya. Ia bersedia untuk tidak mengubah agama mereka. Karena itu, bayarlah pajakmu tanpa mengeluh atau berbantah. Tetapi di samping itu, janganlah kamu lupa untuk memberikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Tampaknya banyak orang yang tidak mau memberikan kepada manusia apa yang wajib mereka berikan. Mereka ini juga
tidak akan peduli untuk memberikan kemuliaan kepada Allah karena namanya. Hati dan kasih kita kepadanya merupakan pemberian wajib kepada Allah, sama seperti upah sewa kebun kepada sang pemilik kebun anggur itu, atau pajak kepada kaisar atau pemerintah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Putra-Mu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kami. Semoga Engkau melindungi tanah air dan bangsa kami dan menjauhkannya dari mara bahaya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.